penyakit hati itu pamer, sombong, ria, ya. Ada ngerti apa kagak? Ngerti ya? Adapun daripada bersuci secara batin seperti membersihkan kita punya diri daripada penyakit-penyakit hati. Bersihin najis yang paling benar pakai air, ya. Mudah-mudahan sampai keberkahannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la mu'allim rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila aqbal. Faslun, al-ma'u qalilun wa katsirun fal qalilu ma duna kulladaini wal katsiru kulladani fa aksar wal qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa illa yataghayyar wal ma'ul katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita taufik hidayah kumpul setiap hari Ahad sorenya Majlis Surahah Madinatul Habib SAW. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita jadi sebab turun ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Dan mudah-mudahan dengannya Allah kabul ijabah segala doa dan hajat-hajat kita, dan segala dosa-dosa kita semoga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita, anak-anak kita, keluarga kita menjadi hamba-hambanya Allah yang salihin salihat, amin ya rabbal. Yang sama kita hormati, kita doakan untuk keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Syadri bin Haji Nur, juga tamu istimewa kita yang datang dari Karim Khadramut Sayyidil Habib Handar Al-Aidrus. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menambahkan keberkahan untuk kita semuanya. Biasa minggu kemarin kita kedatangan tamu juga dari Hadramut, ya, Sayyidul Habib Muhammad bin Hussein Aidin. Juga ada Ustaz Hasan Bahaswan, ya, dan lain-lain. Mudah-mudahan ya majlis kita Madinatul Habib dapat nadrah, dapat pandangan daripada Ahlul Tarim. Mudah-mudahan yang hadir semua bisa ziarah Tarim, ya Tarim wa ahlaha bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji, amin ya rabbal. Juga hadir bersama kita saya punya sahabat Sayyidul Habib Syekh Al-Haddad wal Habib Hashim bin Abdurrahman As-Segaf wa akhi Sayyid Syekh bin Haidar Al-Habsyi, Ustaz Fakhrul, dan yang hadir semua, juga para pendengar setia YouTube Berkah Guru Channel yang insya Allah juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir biar pada panjang umur sehat. Hadirin, sedikit kita merusin biar istiqomah pelajaran kita dalam kitab Safinatul Najah. Cuma saya mau memperluas sedikit tentang bab yang udah kemarin kita bahas di matanya, ya, tentang air. Bab air yang sedikit maun galil, dan juga air yang banyak maun kathir. Pembahasannya luas, yang mudah-mudahan Allah kasih saya pemahaman buat menyampaikannya. Mudah-mudahan sampai keberkahannya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kalau nggak salah juga saya udah ngebahas, ya, di waktu awal kitab Risalatul Jami'ah tentang Toharoh. Cuman untuk
mengingat lagi, kita murojaah ya, kita taharah, bab taharah, bersuci. Pengertian daripada taharah, sebab ya bab air nih berhubungan sama taharah, sebab kita pakai air yang dia ada di fikih ini buat taharah buat ngilangin hadas ataupun izalatun najas, untuk menghilangkan daripada najis. Ta'rif at-taharah lugatan an-nadhafatu wal khulusu minal adnasi al-hissiyah kat-taharati 'anil hadathi wal khabath, wal ma'nawiyah kat-taharati 'anil amradi qalbiyah al-ujub wal kibr wal hasad wal riya. Pengertian daripada taharah secara bahasa adalah mensucikan, membersihkan daripada segala kotoran, baik kotoran hissiyah wal ma'nawiyah, kotoran yang zahir ataupun kotoran yang batin. Yang zahir seperti bersucinya kita daripada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil dengan kita wudu, hadas besar dengan kita mandi ya. Wal khabath, dan juga seperti najis, ada kotoran, baik sebab kita buang air besar ataupun buang air kecil, ataupun baju kita, badan kita terkena daripada najis. Adapun daripada bersuci secara batin, seperti membersihkan kita punya diri daripada penyakit-penyakit hati. Contoh penyakit hati itu pamer, sombong, riya, ya. Syar'an rafu hadatsin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima, wa hadha ta'riful Imam An-Nawawi. Secara gamblang syar'an taharah apa sih? Taharah adalah mengangkat hadas dan juga atau menghilangkan daripada najis, atau yang sejalan atau sepengertian dengan dua perkara tersebut, atau yang menggambarkan tentang dua perkara itu. Ini pengertian daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Rafu hadatsin, mengangkat daripada hadas, kal wudu wal gusul, seperti wudu dan juga mandi. Kemudian izalatun najisin, membersihkan najis, mengangkat najis, kal istinja bil ma'i wa ghusli thawbil mutanajjis, seperti istinja kita dengan air ya, ntar yang kita bahas di bab air. Istinja dengan air ataupun membersihkan kita punya pakaian yang mutanajis, pakaian tersebut ada najisnya. Au ma fi ma'na rafil hadathi, ataupun yang sepengertian dengan mengangkat hadas. Katayamumi, seperti tayamum, wa wudu'i sahibil darurah kasalisil baul fa innal hadatha la yartafi' fihima, ataupun seperti tayamum dan juga wudunya orang yang punya penyakit seperti besel, keluar terus tuh kotoran, baik kencing ataupun buang air besar. Alhamdulillah, mudah-mudahan biar pada sehat afiat semua, amin ya. Yang namanya hadasnya itu padahal masih ada, akan tetapi ada udzur, sehingga yang harusnya tadi dia wudhu bisa jadi tayamum, ataupun wudhunya orang yang punya penyakit ya, biarpun dia sholat dalam keadaan seperti itu sah, tapi ada ilmunya. Biarpun dia sholatnya bawa najis ya, padahal kan sholat nggak boleh bawa najis, cuman emang dia begitu modelnya, tetap dihitung sah dia punya sholat. Aw ala surati raf'il hadathi, ataupun yang menggambarkan
Yang keempat, au ma fi makna izalatin najasah, ataupun yang sepengertian dengan mengangkat najasah. Kal istinja bil hajari, seperti istinja dengan batu. Fa inna athara najasati bag, pada sesungguhnya athar, bekas daripada najis tersebut masih ada. Ya, maka disebutnya nih makna izalatin najasah. Bersihin najis yang paling benar pakai air, ya. Cuman kan ada kapan waktu kita nggak ketemu air ataupun pengen pakai batu, ada hukumnya, ada syaratnya. Nggak begitu aja kita boleh istilahnya pakai batu, pakai tisu dan sejenisnya, ya. Dan kalau kita bersuci dengan batu ataupun tisu dan sejenisnya, akarnya kotoran tersebut aslinya masih ada, cuman kehitung udah ngangkat daripada najis tersebut. Au ma'ala surati raf'il hadathi, ataupun yang menggambarkan seperti mengangkat daripada hadas. Kal iktisalil masnunah wal wudu'il mujaddada wal ghaslati thaniyah wa thalitha fi ghaslil yadi wa ghairiha. Fa innahuma lam yarfa al hadath wa suratuhuma kal ghaslatil ula. Seperti mandi sunnah, gambarannya kayak lagi ngangkat hadas. Gambarannya kayak lagi ngangkat hadas. Contohnya seperti mandi sunnah. Nggak ada perbedaan antara mandi sunnah dan mandi wajib secara gambaran. Kalau kita ngelihat kayak nggak ada beda, mana mandi sunnah, mana mandi wajib, ya kita nggak bisa ngebedain. Modelannya sama, caranya beda, hukumnya juga beda. Wal wudu'il mujaddad, dan juga tajdidul wudu, memperbaharui daripada wudu. Kita nggak bisa tahu tuh orang lagi tajdidul wudu apalagi baru wudu. Nah, kalau tajdidul wudu dia udah ada wudu, cuma diperbaharui daripada wudunya. Nah, ini dibilang nih gak menggambarkan daripada mengangkat hadas. Wal ghuslati tsaniyah wa tsalitsa fi ghusl yadi wa ghairiha, ataupun membasuh basuhan yang kedua ataupun ketiga ketika kita wudu, basuh tangan ataupun lagi mandi basuh kita punya badan. Basuhan yang kedua dan juga basuhan yang ketiga ataupun basuhan setelahnya, ya kelihatannya sama aja, tapi basuhan yang pertama tuh yang dihitung keangkat daripada hadasnya. Adapun basuhan yang kedua, basuhan ketiga tuh sunnah saja. Fa innahuma lam yarfa'al hadath, ya, karena sesungguhnya ini semua nih enggak mengangkat daripada hadas. Hadas udah keangkat dari basuhan yang pertama. Wa suratuhuma kal ghuslatil ula. Kalau gambarannya itu basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga, dan contoh-contoh yang tadi disebutkan itu seperti daripada basuhan yang pertama. Pada ngerti apa kagak? Ngerti ya? Ya. Jadi yang disebut daripada toharoh itu mengangkat daripada hadas, mengangkat hadas, ya, atau membersihkan daripada najis, yang mengangkat hadas ataupun membersihkan najis, membersihkan kotoran, atau yang sepengertian dengan kedua itu, atau yang menggambarkan kedua itu. Ini basuhan sunnah, mandi sunnah, basuhan kedua, basuhan ketiga itu kan menggambarkan, ya. Masya Allah. Hadirin, sebelum saya terusin, satu lagi, ma'ala surati izalatin najasah, atau ma'ala surati izalatin najasah. Kal ghuslati tsaniyah wa tsalitsa fi izalatin najasah. Fa innahuma lam tazilan najasah wa suratuhuma kal ghuslatil ula. Sama. Ya, saat kita membersihkan daripada najis. Nah, basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga, saat kita membersihkan daripada najis itu sebenarnya
udah keangkat tuh. Kalau emang najisnya udah keangkat ya, nah ini udah nggak ada. Tapi kalau kelihatan kotorannya masih ada ya belum keangkat. Gambarannya ya kayak dia lagi bersih kayak pertama aja, sama-sama disiram, cuman itu sudah sunnah. Yang wajibnya saat di awal dia membersihkan najis tersebut. Maghasilut thaharah ashkaluha arba'atun, al-wudu wal ghusl wa tayammum wa izalatun najasah. Bab yang menjelaskan tentang toharon, ini toharon terbagi bab-babnya, permasalahannya menjadi 4 bagian ya, bab wudu, kemudian mandi, tayamum, dan juga mengangkat najis. Wasailut toharah al-asya' allati yutahhira, arba'atun. Yang pertama adalah air alma ya, idza kana tahuran mutlaqan. Tapi juga air ada macam-macam lagi, ada tahir, mutahhir, tahir, ghairu mutahhir, nanti kita bahas. Wa turab, kemudian debu. Idza kana tahiran tahuran khalisan lahu ghubarun, nanti juga ada pembahasannya ya, bukan sembarangan debu, bukan sembarangan pasir, yang tahir, yang suci, juga tahuran, mensucikan, khalisan lahu gubarun, murni, nggak kecampur seperti daging, kecampur seperti tepung dan sebagainya. Ntar kita bahas. Berdabil ya, itu dabil itu buat mensucikan apa tuh namanya, kulit ya, jildun, kulit sapi, kulit kambing. Kan juga ada pembahasannya itu, bagaimana kalau kulit hewan buas, bagaimana kalau kulitnya maaf, kulit anjing, kulit babi. Nah, kira-kira boleh dipakai apa enggak ya? Kalau misalkan kulit yang dagingnya tersebut boleh kita makan, kulit yang dagingnya tersebut boleh kita makan, kambing, sapi, ayam. Nah itu kalau didabil, dibersihin, disuciin dari najis-najisnya semua ya. Ini namanya kulit kayak begitu tebal, amisnya luar biasa, dibersihin tuh dengan caranya ya, dibikin beduk, dibikin gesper, dibikin macam-macam, maka kulit tersebut menjadi suci, boleh. Ini pembahasannya juga macam-macam, sebutin tuh di Bulughul Maram, ada beberapa hadisnya. Kalau misalkan seperti kulit maaf anjing, babi, itu udah nggak boleh, sebab pada dasarnya itu haram, najis, apalagi termasuk yang berat, paling berat tuh, baik dagingnya, kulitnya, liurnya, semua, sampai gigi-giginya nggak boleh. Hewan buas seperti ular, buaya, banyak. Kadang kita suka dengar, nih dibuat dari kulit buaya. Nah, buaya pakai buaya. Ini dari kulit ular. Ini jaket kulit macan. Ada yang bilang boleh tapi nggak boleh dipakai. Boleh tapi nggak boleh dipakai. Tapi dibilang itu kayak ngikutin orang kafir. Dipajang di rumahnya kulit singa, kulit macan, dipajang aja begitu, ditaruh di tembok gitu, kulit macan. Tetap tapi buat ngejaga-jaga jangan. Tapi pada dasarnya kulit yang kalau daging itu nggak boleh dimakan, kulitnya hewan yang daging nggak boleh dimakan, maka kulit tersebut juga nggak boleh kita gunain buat sesuatu hal tersebut. Ini menurut daripada mazhab Imam Syafi'i. Adapun di imam mazhab yang lainnya, maka ada tafsirnya, ada penjelasan lebih lanjut.
Walhasil jangan dipakai ya kulit-kulit yang dagingnya tersebut tidak boleh kita makan, apalagi seperti kulit yang tadi saya sebutkan, hewan-hewan buas, jangan. Walaupun nggak dipakai, cuma jadi pajangan, ya. Walaupun nggak dipakai, cuma jadi pajangan, juga jangan kita lakukan. Kemudian hajarul istinja, hajar buat kita istinja, batu buat kita istinja. Kemarin udah kita bahas tuh, ya, syarat kita boleh istinja pakai batu ada tamaniyah, udah kita bahas kemarin. Ya, karena kalau aja medan tohiran ghairu muhtaram, apabila batu tersebut batu bisa sejenisnya, seperti tisu juga boleh, kertas juga boleh. Tapi yang qalian yang bisa mengangkat jami dan kering, tahir, suci, ghairu muhtaramin, tidak, bukan barang yang terhormat. Jangan pakai robekan kertas kitab-kitab ilmu, iya. Walaupun kadang-kadang kita suka beli nasi uduk di pagi hari, kita ngelihat ada kontenan bekas ulangannya orang lain. Saya suka beli nasi uduk, lihat, wah, ada si Ucok nilai 100, si Tegar nilainya 70, si DI 80, si Jaki 30. Yang sebenarnya itu di situ ada ilmu muhtaram, itu nggak boleh digunain buat hal-hal tersebut, ya. Sebenarnya harus dijaga. Bahkan kita diajar sama orang tua dulu tuh, sampai saking hormatnya orang Indonesia sama bahasa Arab, apapun itu kalau tulisannya bahasa Arab disuruh bakar, ya. Padahal kalau kita ke Arab, kita beli sabun, kita beli apa juga tulisannya bahasa Arab. Orang dulu tuh ngajarin kita, apapun itu kalau tulisannya bahasa Arab harus dibakar, nggak boleh masuk kamar mandi. Saking ngejaganya tuh, saking ngejaganya. Kemudian bab air, ya, aqsamul miyah min haitsu mahilluha wa asluha sab'atun. Pembagian daripada air, asalnya air itu ada 7. Salah satu minas sama, yang 3 itu turun daripada langit. Wahiyya miyahul matar wassalju wal barad, air hujan, air air es, apa namanya, salju, dan juga embun, ya. Ini air-air, ya, yang boleh, air-air yang air pada asalnya, yang belum kecampur apa-apa, yang asalnya air nih ada 7. Air yang mutlak ini ada 7, aslinya ada 7. 3 turun daripada langit, air hujan, air apa itu namanya, salju, dan juga embun. Wa arbatun minal ard, 4 dari bumi. Wahiyya miyahul bahr wal bir wal nahar wal ain, air laut, air sumur, air sungai, dan mata air. Bukan air mata, mata air, ya. Entah itu air laut ataupun air sumur, kan beda tuh, air laut, air sumur, air sungai, mata air, beda. Tuh air-air di rumah kita itu mata air, ya. Ada lagi orang langsung sambungin kerannya air laut, ada lagi langsung ngambil dari sungai, ada lagi ngambil dari sumur, ya. Tuh ada 7, 3 yang tadi, 4 yang barusan saya sebutkan. Kemudian afdalul miyahi nadhamaha ba'duhum faqal wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'un zamzamin fal kautsari fanaili masra thumma baqil anhari. Masyaallah. Tahu air yang paling afdol tuh air apa? Air yang paling afdol
adalah air yang keluar di antara jari jemarinya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Air yang paling afdal itu air yang keluar dari antara jari jemarinya baginda Nabi Muhammad SAW. Yalihi ma'u zamzamin, kemudian air zam-zam. Setelah air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad itu air zam-zam. Air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad itu masuk air yang paling afdal. Kemudian kedua air zam-zam. Fal kautsari, kemudian air di telaga Kautsar. Mudah-mudahan kita bisa minum, amin. Amin. Fanaili masra tsumma bagil anhari, kemudian air di Sungai Nil ya di Mesir. Kemudian air-air sungai lainnya. Yang paling pertama air yang keluar dari tangannya Nabi, kemudian air Zam-Zam, telaga Kautsar, air sungai Nil, sisanya setelahnya selain daripada itu semuanya air yang keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis yang menceritakan hal tersebut. Di Sahih Bukhari Muslim ada, di hadis riwayat Imam Ahmad ada. Ya, di antaranya suatu hari di pagi hari Nabi Muhammad dapat kabar dari sahabat, saat itu air nggak ada, mereka bingung buat wudhu, buat bersuci. Ya, akhirnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh salah satu dari mereka untuk mengambil wadah. Ditanya, ada nggak sisa-sisa air? Ada. Ya, dia diambil wadah tersebut, dikasih ke Nabi. Kemudian Nabi masukkan tangannya tersebut ke wadah. Keluarlah dari jari jemari Nabi Muhammad air yang begitu istimewa. Ada Nabi Muhammad masukin tangannya ke wadah tersebut, keluar dari jari jemari Nabi Muhammad air yang mengalir luar biasa. Kemudian ditanya, ya saya lupa yang meriwayatkan hadisnya. Saat itu ditanya, jumlah kalian ada berapa? Jumlah kami saat itu kurang lebih ada 300 orang. Masya Allah, 300 orang cukup tuh dengan air yang keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad SAW. Terus ada kisah lain juga saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ya, di Hudaybiyah tuh adanya di dekat kota Mekah Al-Mukarramah, kurang lebih 80 kilo, ya, kurang lebih dari Mekah Al-Mukarramah. Kalau dari Madinah mau ke Mekah tuh insya Allah bisa, kalau kita mau kita lewat Hudaybiyah. Ya, kalau misalkan kita minta sama motor yang dianterin, kita bisa situ, kita ingat sejarah Nabi kita Muhammad sama para sahabat yang saat itu mau melaksanakan haji. Ya, mereka mau melaksanakan haji saat itu, udah siap jalan dari Madinah menuju Mekah. Sampai mereka nggak ada niat perang, niatnya buat haji. Mereka nggak bawa baju perang, cuma mereka bawa yang namanya senjata. Mereka bawa namanya pedang buat jaga-jaga. Keadaan saat itu seperti itu, nggak bawa baju perang. Ternyata dihadang sama musuh saat itu di Hudaybiyah, satu kota itu nama Hudaybiyah. Sampai akhirnya nggak bisa masuk ke Mekah. Sahabat saat itu bilang sama Nabi Muhammad, kita perang aja, kami siap buat perang, kita masuk ke Mekah, kita haji sekarang juga. Kata Nabi, nggak ada perintah buat melakukan hal tersebut. Saya nggak ada perintah buat perang, buat masuk terus maksain untuk haji tahun ini. Terus kita tahallul, ya, sebab mikot udah lewat. Mikot saat itu dilewati sama Nabi Muhammad sama para sahabat, cuman terhalang karena kaum musyrikin yang menghadang, sehingga saat itu Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk tahallul. Para sahabat sebenarnya nurut, cuman dalam hati itu rada greget. Mereka pengen kita perang aja udah, hantam paksa biar tetap bisa masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Nabi bilang nggak ada perintah untuk hal tersebut. Saat itu yang ikut sama Nabi, istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Ya, istri yang udah dewasa, pintar luar biasa. Ummu Salamah ngelihat keadaan Nabi Muhammad, dia lagi raut wajahnya lagi pusing. Orang kalau lagi pusing kelihatan. Kenapa ya Rasulullah? Tadi saya suruh sahabat pada tahallul, suruh tahallul.
Cuman kayak para sahabat masih berat, mereka tetap pengen haji, tetap pengen masuk ke Mekah apapun keadaannya. Kalau begitu, bagaimana kalau engkau duluan yang memulai tahallulnya ya Rasulullah? Kenapa nggak kamu duluan aja tahallul? Ini pendapat yang bagus kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung tahallul, cukur rambutnya, kemudian Nabi keluar. Saat itu para sahabat melihat Nabi Muhammad udah tahallul, melihat Nabi Muhammad udah cukur rambutnya. Mereka para sahabat pada takut melihat Nabi udah tahallul, buru-buru mereka pada tahallul juga. Sampai dikisahkan ada di antara para sahabat tersebut yang luka saking buru-burunya cukur rambutnya, karena ngeri Nabi udah bilang tahallul dan Nabi udah mulai cukur rambutnya duluan, sehingga saat itu para sahabat buru-buru mencukur rambutnya masing-masing sampai ada yang luka palanya saat itu ya. Kemudian saya nggak mau ngebahas tentang Hudaybiyahnya ya, fokus daripada kisah air yang keluar dari jari jemari baginda Nabi Muhammad SAW. Saat itu saat waktu sholat masuk ya, Nabi mau wudhu, para sahabat nyamperin, ya Rasulullah persediaan air udah habis, persediaan air udah habis, sudah nggak ada, kita wudhu bagaimana? Nih kami sahabat pada nungguin kau wudhu, ntar air wudhu bekas engkau kami perebutkan. Para sahabat begitu, sering memperebutkan air bekas wudhunya Nabi Muhammad SAW. Maka mereka ya berebutan ngambil air bekas wudhunya Nabi Muhammad, bertabaruk dengannya. Nabi Muhammad ngelihat keadaan saat itu nggak ada air, tinggal sisa air yang ada di wadahnya Nabi Muhammad. Saat itu ya Nabi Muhammad masukkan tangan mulianya ke dalam air tersebut, wadah kecil ya yang tak cukup besar. Maka saat itu air yang sekiranya cuma cukup buat wudhu satu orang, saat itu mengalir, dipenuhi air tersebut dengan dipenuhi wadah tersebut dengan air yang keluar dari jari mulia Nabi Muhammad SAW, sampai wadah air tersebut luber. Nabi masuk, kemudian tangannya ke dalam wadah air tersebut, keluar air dari jari jemarinya Nabi Muhammad, itu wadah luber dengan air, sampai luber itu air, sampai Sayyidina Anas bin Malik yang meriwayatkan ini hadis, radhiyallahu anhu warḍah, yang menyampaikan ini hadis, Sayyidina Anas bin Malik ya, ditanya jumlah kalian saat itu ada berapa? Jumlah kami saat itu ada 1.500 orang, riwayat lain 1.400 orang. Jumlah kami saat itu ada 1.500 orang. Seandainya jumlah kami saat itu ada 100.000 orang pun cukup untuk dengan air tersebut yang keluar dari jari jemari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Maka mereka para sahabat Nabi Muhammad yang saat itu jumlahnya 1.500 orang bisa mengambil wudhu ya, dengan air yang keluar dari jari Nabi Muhammad. Bahkan saat mereka kembali pulang ke kota Madinah Al-Munawwarah, mereka nggak sibuk cari air lagi, sebab persediaan air kembali terisi, barokah daripada air yang keluar dari jari jemari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.